langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Siva, saya panggil Bu Siva ke sini berkaitan dengan supervisi akademik. Kita setiap satu semester minimal 1 kali untuk mengadakan supervisi akademik. Oleh karena itu kita akan melaksanakan supervisi akademik. Kira-kira Bu Siva siapnya hari apa? Untuk pelaksanaannya mungkin hari Sabtu. Hari Sabtu untuk pelaksanaan supervisi akademik hari Sabtu. Hal-hal yang dipersiapkan untuk supervisi akademik, yang pertama tentu saja rencana pembelajaran, berikutnya media yang nanti Bu Siva akan tampilkan seperti fokusnya. Kebetulan untuk fokus dari pembelajaran nanti saya akan mensupervisi fokus ke pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional yang include dengan budaya positif yang sudah dilaksanakan Bu Siva setiap harinya. Jadi nanti Bu Siva membuat rencana pembelajaran yang menyangkut itu semua. Tujuannya apa? Tujuan dari supervisi yaitu untuk meningkatkan pembelajaran, kualitas pembelajaran dari Bu Siva setiap hari. Saya ingin tahu sejauh mana Bu Siva sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan budaya positifnya sudah terlaksana atau belum. Nanti saya lihat. Dan mungkin barangkali ada kendala-kendala, nanti bisa Bu Siva tanyakan lebih lanjut kepada saya. Sudah tahu kan tujuannya? Iya. Ya udah, begitu saja. Kira-kira hari Sabtu ya, besok mohon dipersiapkan segala sesuatu. Oke, terima kasih. Hitung dan membaca. Terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di kelas 5 agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan juga orang lain. Baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Kegiatan jangan disemangat ini. Kalau doa
Silakan dimulai dari sekarang. Teman-temannya dengar nggak? Tadi kamu baca judul buku apa aja? Ceritanya seperti apa? Ceritanya ada amanat yang dapat kamu ambil? Ada amanat yang dapat kamu ambil? Oke, selain Reza, mungkin teman-teman lain ada yang mau bercerita dari buku yang kalian baca? Ya, Mari silakan berbicara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanat yang dapat kamu ambil? Ceritanya seperti apa? Oke, terima kasih Rahmatri atas ceritanya ya. Oke, untuk literasi kalian bisa membaca dengan baik, bacanya juga di dalam hati, jangan seperti tadi bacanya keras-keras akhirnya yang lain juga ketenangannya terganggu. Oke. Ulangi satu kali lagi ya. Tepuk semangat. Oke. Ferry Sander, Khairul Anam, Marina Graini, Rahmat Chandra, Rahmat Aulia, Reddy Suhendra, Rehan Safitri. Perasaan yang mendeskripsikan apa? Takut. Hari ini perasaannya sangat senang sekali. Tadi tempel di sini. Ini ada double ticknya ya. Nanti sampahnya dibuang di tempat sampah nanti setelah pembelajaran berakhir. Boleh gitu. Ya, langsung bisa mulai. Hari ini nggak boleh malas-malasan. Oke, untuk itu, untuk menetralisir rasa emosi kita, Kasifah mau ngajak kalian buat punggung tangannya diletakkan di paha. Kita hirup napas, lalu nanti dibuang lewat mulut. Yuk, bareng-bareng ya. Tarik nafas,
Oke, gimana perasaan? Mungkin kalau mau memberi tanggapan atau argumentasi bisa katakan terlebih dahulu. Siapa yang tahu ini gambar siapa? Soekarno itu siapa ya? Presiden pertama. Ya, betul. Nah, ini presiden pertama lagi ngapain? Oke, pinter-pinter. Berarti udah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Jadi, pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang detik-detik peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, kita akan menonton sebuah video. The surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Dari Marina. Coba Marina bisa berdiri menceritakan perasaannya setelah menonton video detik-detik proklamasi ini. Seperti biasa, salam terlebih dahulu, lalu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marina Anggraini. Saya Gimana perasaan Marina setelah nonton video detik-detik proklamasi ini? Senang. Ada perasaan lagi? Nggak ada. Senang karena akhirnya bangsa Indonesia bisa merdeka. Tepuk tangan buat Marina. Selanjutnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gimana perasaan Anam setelah menonton video ini? Senang? Terus ada perasaan lain tidak? Nggak ada? Oke, tepuk tangan buat Anam. Membentuk naskah proklamasi Muhammad Hatta dan yang mengusulkan golongan muda untuk menculik Soekarno dan Hatta untuk Rengas Dengklok. Siapa? Ahmad. Iya. Nah, mereka diculik di rumahnya siapa? Di rumah siapa? Di rumah siapa? Iya, Laksamana Maeda. Nah, teks proklamasi itu diketik oleh siapa? Betul. Oke, kalau yang menjahit bendera kan? Kalau yang mengibar bendera ada 3 orang. Siapa aja? Mantasif, terus Tri, Murti, ya betul. Dan Nah, terus yang menyebarkan berita ada BM dia dan Joseph. Dan yang memfoto siapa? Fotografernya Transmoto. Iya, pintar, Mas Rima. Ya, berarti siap ya buat mengerjakan kuis kelompok ini? Siap? Kita akan mulai kemerdekaan ini. Ditulis namanya dan perannya apa dalam peristiwa proklamasi. Nomor 1 ada Insinyur Soekarno. Perannya apa? Adalah peristiwa proklamasi
Dia perannya apa? Joseph perannya apa? Perannya yang terakhir ada Franz Sumarto. Waktunya 3 menit lagi ya. Dari kelompok 2. Ya. Kelompok 3 mana? Nah, kita bahas bareng-bareng dulu ya. Kita bahas satu persatu. Mohon disimak ya semuanya, nanti soalnya di akhir ada tes. Nah, pada tanggal 8 Maret 1942, Brandenburg ditawan oleh Jepang. Nah, berarti Belanda dulu atau Jepang dulu yang menjajah Indonesia? Belanda dulu. Orang tiga ini nggak tugasnya apa? Mengibarkan bendera merah putih. Lalu di sini ada Bendia dan Joseph. Nah, beliau itu yang berperan menyebarkan berita proklamasi. Dan di sini yang terakhir ada Franz Sumarto. Beliau tugasnya adalah sebagai fotografer dari peristiwa proklamasi. Hasil potret kelompok 1. Nah, ini kan ada puzzle. Di dalam puzzle itu ada deliknya. Nanti sampahnya tolong jangan dibuang sembarangan. Ayo dikasih waktu selama ya. Selama 10 menit cukup ya. Lalu sudah menyusun dan juga menebak apa nama tokoh tersebut dan apa perannya di dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nanti ada presentasi.
Gimana aku main kok? Ini udah Assalamualaikum yang lain duduk di tempatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Oke, Mas Iwa mau tanya, dari hasil puzzle itu ditebak namanya siapa? Insinyur Soekarno. Betul. Apa perannya? Bisa dibacakan hasil diskusi kalian? Bacakan baca. Iya. Soekarno bertugas Yang kencang ya. menyusun serta menandatangani naskah atas nama Indonesia. Ia juga yang membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Bisa berdiri. Bedanya semuanya udah siap? Kita mulai yuk. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Mata telinga
Harus benar semua ya. Ayo yang lain. Ini anak udah dikumpulin loh. Rahmadwi sudah, Yuda udah. Ayo yang lain. Saroma sudah, Marina sudah. Ini soalnya benar-benar mudah ya. Ya, dijelaskan tadi. Kalau ada yang salah, diikuti. Ayo tinggal kata daripada 2002 udah tahu ya. Tinggal nunggu Adam ya. Ya Adam udah. Yakin sama jawaban kalian semua? Gampang nggak? Gampang? Berarti harus jawab 100 semua ya? Ya? Katanya gampang banget. Koreksi bareng-bareng. Sambil koreksi. Siapa yang bukan pengibar bendera merah putih? Coba ya, yakin? Yang pertama kali mendengar berita kekalahan Jepang atas sekutu?
Yakin? BPUPKI itu singkatan dari apa? Usaha ya. Yakin? Selanjutnya, siapakah yang menjadi bendera merah putih? Dia itu siapa yang suka? Nomor 9. Tokoh yang memetik teks proklamasi siapa? Yakin? Soal yang terakhir, di rumah siapakah naskah proklamasi dirumuskan? Yakin? Bukan di rumah Insinyur Soekarno? Pertanyaan 100 apabila betul semua. Yo, kasih pemasukan langsung nilainya ya. Ayo, Ahmad Zainus. Madam Zainus. 9. Ahmad Sajidin. Pranata Gama. Adik siapa? Yuda Toveri. Yang ke-7. Eza Rifki. Eza Rifki. Ferry Insani. Khairul Anam. 9. Marina. 4. Rahmadwi. 9. Rahmatri. 8. Randy. Rehan. Anis. Rizky Gada. Titika Roma. Kakak Gada Tias. 9. Yuda. 100. Yuda tadi ada bingung di soal nomor berapa? Sekarang BPUPKI itu Badan
dan tetap menjadi anak-anak yang pintar dan rajin belajar. Amin. Oke, langsung saja kasih salam dari karena untuk mempersingkat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Bu? Jadi setelah pelaksanaan observasi kemarin di kelas 5 terutama untuk kegiatan pembelajaran penerapan KSE berdifferensiasi, saya mengalami beberapa permasalahan Pak. Jadi tujuannya dengan di sini ingin curhat tentang kemarin, observasi kemarin. Oke. Terus yang dirasakan Ibu bagaimana? Jadi saya merasakan beberapa permasalahan dari siswa Pak. Ketika saya mengajar, siswa itu kurang responsif dan kurang aktif menanggapi pembelajaran. Padahal media yang saya gunakan itu menurut saya sudah mencukupi kebutuhan siswa. Seperti saya menggunakan video untuk siswa-siswa yang menggunakan metodenya audio visual. Terus yang kita belajarnya dengan cara melihat gambar, saya menyediakan sebuah poster-poster. Dan untuk beberapa siswa yang menggunakan teknik belajar kinestetik itu, saya adain penayangan PowerPoint. Namun yang saya harapkan tadinya kan siswa aktif menanggapi. Di situ saya akan menampilkan tokoh-tokoh perjuangan. Jadi harapkan aktif menanyakan apa sih peran dari tokoh tersebut. Tetapi dari siswa ternyata harus ditanya saya terlebih dahulu. Jadi ujungnya bukan studi saya malah teacher saya. Tekniknya bagaimana ketika pelaksanaan pembelajarannya? Artinya ketika pelaksanaan penayangan video ataupun pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Untuk penayangan video itu saya laksanakan di awal. Untuk pembagian posternya itu setelah penayangan video saya bagikan posternya. Terus untuk yang PowerPoint itu setelah penayangan video dan poster dibagikan. Tetapi mungkin kesalahan saya nih Pak, harusnya itu dibagikan secara bersamaan. Jadi siswa itu bisa mempelajari sesuai kebutuhan mereka masing-masing di waktu yang bersamaan. Kalau dilaksanakan bersamaan, apakah mengganggu mereka yang visual? Artinya ketika dilaksanakan bersamaan itu apakah efektif? Artinya yang seharusnya belajar dia membaca malah dia tidak konsentrasi karena ada tayangan. Mungkin kan nanti dikelompokin ya Pak. Nanti yang audio visual kelompok sendiri, terus yang visual sendiri, terus yang kinestetik sendiri. Nanti pas penayangan video nanti yang audio visual itu fokus untuk menonton, sedangkan untuk yang visual udah saya bagiin poster, jadi mereka mengamati poster tersebut. Mungkin kalau udah mengamati poster ingin menonton juga diperbolehkan gitu Pak. Terus untuk yang kinestetik mungkin bisa membaca buku terlebih dahulu. Nanti setelah penayangan video nanti kan ada penayangan PowerPoint. Nanti yang lain juga ikut menyimak PowerPoint tersebut. Boleh. Jadi tidak bersamaan berarti. Iya. Ya, tidak bersamaan. Artinya mereka yang tipe belajarnya ini dulu di Mika, yang tipe belajarnya yang lain di berikutnya seperti itu. Atau barangkali ada cara lain yang memang efektif. Sampai saat ini belum terpikirkan. Belum terpikirkan. Misalkan di kelompok visual kita nggak usah pakai LCD tapi pakai media lain yang per kelompok itu biar audio visual, misalkan laptopnya dikasihkan satu kelompok untuk ditonton videonya. Nah, biarkan itu seperti itu. Nah, mungkin seperti itu atau bagaimana? Kalau menurut panjenengan itu seperti bagaimana? Mungkin difasilitasi seperti itu juga bisa sih ya Pak. Kelompok audiovisual menonton video sendiri, fokus gitu Pak. Terus untuk yang visual juga membaca poster sendiri, terus yang kinestetik nanti membaca-baca buku dulu sendiri. Tapi
menurut saya dengan penayangan video terus ditonton akhirnya bareng-bareng itu juga berimbas ke seluruh siswanya materinya. Nah, apa lagi permasalahan? Terkait tata letak kelas, Pak. Kursinya itu penempatannya menurut saya untuk mobilitas siswa juga di situ kurang buat kita. Guru kan biasanya mondar mandir buat ngecek siswa gitu ya, kalau mau siswa itu mobilitasnya kurang. Jadi letak meja ya, karena memang ruangannya sempit. Untuk SD kan hanya berapa 7 kali 6 ya, jadi untuk mobilitasnya mungkin kurang seperti itu jadi permasalahan. Apa lagi? Ada lagi permasalahannya Pak, yang mungkin untuk mengaktifkan siswanya. Jadi permasalahannya di sini ada 2, yaitu sudah menggunakan berbagai macam metode, bermacam-macam media, tetapi ternyata siswa belum bisa aktif. Yang kedua, kelasnya nggak bisa moving karena ruangannya terbatas. Terus untuk ini mengaktifkan siswa, strateginya itu apa? Mengaktifkan siswa Yes. pertama mungkin kita buat bangkitin semangatnya dulu ya Pak. Di situ saya ada menyiapkan roda emosi ya Pak, buat mengecek semangat siswa terlebih dahulu. Nah, mungkin apabila ada siswa yang kayaknya perasaannya kurang semangat di hari tersebut, nanti kita netralisir terlebih dahulu perasaan siswa dengan teknik stop. Tapi apabila mungkin siswanya udah semangat semua untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, mungkin bisa dibangkitkan dengan ice breaking gitu ya, dan motivasi belajar siswa. Mungkin itu untuk membangkitkan semangat siswa. Terus untuk biar aktif ya Pak, mungkin diadain game-game ya Pak, biar siswanya itu nggak melulu nonton video, membaca buku, mungkin diadain kuis-kuis yang dijawab secara bersama-sama. Nanti permasalahannya sudah. Sekarang rencana aksinya ya, menyikapi itu semua permasalahan tadi. Rencana aksinya apa? Untuk ruangan bagaimana, ketika mau pembelajaran seperti apa, itu rencananya seperti apa? Untuk ruangan ya Pak, dikarenakan mejanya bentuknya itu persegi panjang, terus ruangannya itu sempit, mungkin nanti bentuknya tetap melingkar berbentuk kurung aja seperti itu. Jadi siswa bisa melihat ke guru semua. Terus mobilitas saya sebagai guru buat ngecek siswa juga lebih mudah. Terus untuk permasalahan siswa yang aktif dan tidak aktif itu ya Pak, ya mungkin itu diadain game-game. Terus untuk memperbanyak media pembelajaran, jadi siswa belajar itu ada bentuk visualnya, mereka bisa melihat secara langsung, tidak hanya mengangan-angan melihat buku saja atau membaca di PowerPoint seperti itu. Ada rencana lain yang mungkin model pembelajaran yang lain yang bisa mengaktifkan siswa? Model pembelajaran lain saya belum terpikirkan. Oke. Barangkali punya rencana-rencana lain, misalkan pembelajaran luar kelas atau bagaimana? Mungkin menyesuaikan pembelajarannya ya Pak. Kalau itu misalkan IPA terus kita ada observasi tumbuhan, mungkin bisa langsung keluar kelas. Jadi siswa langsung observasi pada objeknya langsung. Jadi siswa jadi lebih paham saja. Jadi untuk kalau ini bagaimana kalau misalkan siswa jenuh dengan situasi atau kegiatan pembelajaran yang mereka lakukan? Kalau jenuh, misalkan kalau kayak kemarin itu saya mengajar agama isi ya Pak, PAI. Nah, tentang Asmaul Husna, biar siswa mengingat juga Asmaul Husna itu apa saja. Kalau misalnya siswa disuruh menghafal kan dia jenuh juga dan banyak yang nggak mau. Jadi saya mengajak mereka buat berkreasi bareng
planning. Apakah ini sudah di planning semua nanti? Iya Pak, sudah. Ya. Oke. Terus tanggung jawab jenengan atau komitmennya jenengan terhadap rencana aksi dari itu bagaimana? Untuk komitmen untuk pelaksanaannya ya Pak, dari ke depan. Mungkin menyesuaikan pembelajarannya, kapan, dan tetap sesuai sama kurikulum Pak. Misalkan hari itu pembelajarannya ya tadi tentang Asmaul Husna, ya nanti di saat pembelajaran itu saya manfaatkan untuk membuat Asmaul Husna itu. Jadi terrealisasi juga siswa terpenuhi pengetahuannya tentang Asmaul Husna dan media pembelajaran juga bisa dibuat bersama-sama. Jadi komitmen sudah dilaksanakan. Ada permasalahan lain selain di kelas atau di mana mungkin yang lain ada? Masalah lain sih ya Pak, kalau di SD Karangsari ini ya Pak, terkait kesadaran pendidikan siswa itu masih kurang gitu. Kesadaran pendidikan atau kesadaran belajar? Kesadaran ya tentang pendidikan dan belajar Pak. Jadi siswa berangkat itu harus kita yang terlebih dahulu Pak. Misalnya di grup WhatsApp saya ngomongin hari ini harus berangkat, nah baru rata-rata berangkat. Tapi kalau saya mungkin malamnya kelupaan, terus kadang siswa habis subuh misalnya habis sahur karena yang sedang puasa malah tidur gitu. Itu permasalahannya ya. Terus solusinya bagaimana untuk seperti itu? Mungkin kalau saya ya Pak, setelah beberapa permasalahan tersebut sering terjadi, saya bilang ke beberapa wali murid ya Pak, yang mungkin masih peduli dengan anaknya dan kadang ngajak ke saya juga, itu kenapa ini anak saya jarang berangkat gitu. Saya bilang tolong ya Bu, kalau misalnya udah jam 10 HP-nya tolong disingkirkan dari siswanya dulu biar istirahat di jam 10. Jadi paginya itu siswa kadang nggak ngantuk, terus pastinya berangkat sekolah gitu. Jadi kesadaran untuk belajar siswa itu rendah dikarenakan memang di sini pedesaan yang mungkin yang kedua puasa sehingga anak habis subuh tidur lagi, itu kendalanya. Sekarang tadi rencana aksinya dengan cara menghubungi orang tua itu sudah bagus. Saya apresiasi juga untuk pelaksanaan itu. Jadi memang wali murid itu memang harus selalu diingatkan untuk aware kepada anaknya. Kalau misalkan mengandalkan bahwa anak sekarang untuk bisa mandiri dan lain sebagainya itu kan agak susah. Yang penting adalah bagaimana orang tua mereka di rumah menyikapi situasi seperti itu, tidak masa bodoh dengan komitmennya seperti apa nih? Artinya pelaksanaan itu dilaksanakan kapan? Sudah mulai dilaksanakan? Sudah mulai dilaksanakan. Jadi ini permasalahan sudah clear ya? Apa masih ada? Masih ada sih karena tidak semua wali murid yang mulai akan itu. Mungkin nanti dari sekolah mungkin akan ngadain bimbingan untuk wali murid sih ya Pak. Saya setuju kalau misalnya ada bimbingan kayak rapat kecil gitulah Pak antara wali murid dengan guru-guru untuk kepedulian anaknya terhadap pendidikan. Jadi yang mengadakan sekolah atau memang guru kelasnya memanggil anak orang tua si A, misalkan si A, si B dipanggil atau harus kepala sekolah yang mengadakan itu? Mungkin langsung dari kepala sekolah aja, tapi apabila mungkin agenda di sekolah sudah banyak ya Kak, nggak mau mungkin nanti pas pembagian rapor nanti saya konseling langsung ke wali kelasnya, jadi wali kelas saling muridnya, sehingga pas nanti selanjutnya setelah liburan siswa nggak mengulangi kegiatan itu. Itu juga bagus.
artinya ada guna